Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya adalah seorang guru BK di SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran tanpa menggunakan IT. Kira-kira tanpa menggunakan IT, apakah media pembelajaran ini akan berjalan dengan baik, lancar, dan seru? Ya, sesuai dengan pengalaman saya, ini sangat baik dan membuat anak-anak lebih antusias untuk mengikuti pelajaran. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan namanya rancangan pelaksana layanan. Nah, pelaksanaan layanan ini sudah saya siapkan. Di situ saya membuat topik itu yang topiknya adalah kepribadian. Ya, topik dari materi saya kepribadian. Di situ layanannya secara klasikal dan bertujuan untuk pengembangan pribadi siswa. Jadi siswa akan berusaha menjadi pribadi yang lebih menyenangkan lagi. Baik, bagaimana kartu ini, permainan dari kartu ini? Mungkin orang sebut ini adalah games, tapi games ini sangat bermanfaat dan sangat membantu saya dalam menyampaikan materi. Ya, disebut dengan game kartu sifat. Game ini hampir sama dengan games yang ada di TV, seperti games tebak kata. Ya. Oke, apa yang saya butuhkan dalam media ini yaitu berisi tentang kartu yang di sini sudah ada tertulis beberapa kata sifat. Ya, ini contohnya ya. Itu salah satu contoh. Ya. Lalu yang saya gunakan adalah topi. Topi ini saya gunakan, ya semua juga bisa buat topi karya sendiri ya, boleh bermacam-macam modelnya. Nah, seperti ini. Dengan hanya memakai topi seperti ini saja, saya yakin siswa-siswa akan sangat wow. Kita mau mainkan permainan apa? Mereka akan sangat bertanya-tanya, penasaran, dan sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya, contohnya adalah saya meminta 2 orang dari siswa untuk maju ke depan. Yang satu tujuannya adalah untuk memberikan pertanyaan, dan yang satu lagi adalah untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang menjawab pertanyaan? Yaitu orang yang sudah mendapatkan topi ini. Nah, bagaimana caranya? Topi ini nanti kita akan tempelkan double tip agar kartu ini bisa menempel pada topi. Contohnya seperti ini. Nah, nanti pasangannya akan akan bertanya agar si pemakai topi mengerti dan bisa menjawab dengan benar. Misalnya, jika ini adalah tidak dendam, berarti pertanyaan berhubungan dengan orang yang pemaaf. Kalau ada salah dia memaafkan, berarti hatinya tidak ada apa lagi. Ada tertulis kata tidak, berarti langsung tet. Ya, dia mengulang kata. Berarti siswa melakukan kesalahan dan dia dipersilahkan kembali untuk duduk dan menunggu giliran berikutnya. Nah, lalu kartu ini kita simpan lagi. Mana tahu nanti kartu ini akan keluar lagi. Jadi siswa tidak akan merasa sepele dengan jawaban-jawaban seperti ini. Contohnya adalah ini. Misalnya dapat kartu ini, pemalu. Terus orang yang tidak percaya diri. Pertanyaannya, orang yang bertanya tidak percaya diri. Minder. Kata lain lagi, yang kalau jumpa orang dia sembunyi di belakang kita. Apa itu? Pemalu. Benar-benar pemalu. Nah, ketika dia menjawab benar, itu saya yakin sesuai dengan pengalaman saya, teman-temannya di dalam kelas itu akan tertawa dan bersorak dan bertepuk tangan. Kamu benar. Ketika misalnya yang memakai topi menjawab tidak benar dan dipersilakan duduk, itu pun banyak yang kecewa. Ya, kamu tadi maunya tanyanya tentang ini, kamu tadi maunya begini, kamu tadi maunya peragain ini, gitu. Seperti itu. Nah, materi ini kartu ini, tebak kartu ini bisa digunakan untuk materi-materi lainnya ataupun bisa digunakan untuk studi lainnya. Ya.
Jadi kalau ada ulangan, nah ini tips dari saya, jika kita punya ulangan itu berupa tebak-tebak, bukan tebak-tebak, ulangannya itu berupa tentang definisi-definisi, nama tokoh, tahun, ya, atau materi-materi apapun yang berhubungan dengan bahasa-bahasa Latin, istilah, ini sangat cocok permainan ini. Ya, anak-anak kalau ulangan lisan, mungkin dengar kata ulangan lisan mereka akan merasa bosan dan ketakutan. Nah, dengan permainan ini anak-anak tidak akan bosan menunggu temannya untuk antrian untuk ulangan, tapi mereka akan sangat antusias mendengarkan pertanyaan apa, melihat pertanyaan apa yang didapat oleh temannya dan bagaimana cara temannya menjawab, sehingga mereka akan berusaha lebih mengetahui lagi nanti kira-kira pertanyaannya apa lagi ya, kisaran tentang apa lagi. Mereka akan berusaha belajar, bertanya, ataupun mendengarkan dan mengingat apa yang sudah ditanya itu. Nah, begitu saja. Selanjutnya pasti akan ada pertanyaan, loh, jika ini games, bagaimana cara saya mengevaluasi games ini? Oke, cara saya mengevaluasinya yaitu saya tetap mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa, itu seperti ini. Saya akan memberikan pertanyaan, saya akan minta siswa menuliskan 5 sifat-sifat positif yang ada pada dirinya dan 5 sifat-sifat negatif yang ada pada dirinya, sesuai dengan tadi yang sudah dimainkan di kartu ya. Selanjutnya apa yang harus mereka lakukan agar mereka menjadi pribadi yang menyenangkan. Nanti akan banyak komentar-komentar di situ. Saya akan baca. Ketika setelah dibaca, jika ada yang perlu ditindaklanjuti, maka untuk pertanyaan selanjutnya kita akan tindak lanjuti lagi. Oke, demikian pemaparan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.